Selamat malam para pemirsa di Jawa Tengah, wabil khusus di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para narasumber yang kami hormati yang sudah rawuh pada kesempatan malam hari ini dalam rangka dialog budaya, nguri-nguri budaya, yang pada malam hari ini akan kita saksikan bersama kita beberapa narasumber. Tetapi sebelumnya mari kita awali acara pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kesempatan yang bahagia ini kami sampaikan narasumber yang rawuh pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, yang pertama adalah Bapak Haji Arifin Mustafa, SPD, beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum. Sugeng Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, Ki Sus Anggoro, nama lengkap Susilo Anggoro. Beliau adalah tokoh budayawan Magelang, gelarnya SPD, SE. Ki Sus Anggoro SE. Sugeng Dalu, Popo. Sugeng Dalu, Rahayu. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bapak Popo Riyadi, SPD MPD. Beliau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PLT. Sugeng Dalu, Popo. Sugeng Dalu, para pemirsa sedaya wonten pundi kemawon, matur nuwun. Alhamdulillah, kesempatan pada kali ini akan saya sampaikan beberapa kurikulum vitae, sedikit kurikulum vitae. Beliau Bapak Arifin Mustafa adalah Wakil Ketua Fraksi PKS Provinsi Jawa Tengah, kemudian sebagai Sekretaris DPTW Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga pengalaman kedewanan 3 kali menjabat Dewan Kota Magelang, kemudian ini 1 kali di Dewan Provinsi. Kemudian Bapak Ki Sus Anggoro, beliau adalah seniman tulen. Nah ini kau, ini terus menawi badhe sinau budaya langsung kepada ahlinya. Beliau penggiat organisasi seni budaya, Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Magelang, Pepadi, Sekretaris dan Dwijo Permadani, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia DPD Kota Magelang, dan pernah menjabat mantan Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang tahun 2014-2019, termasuk aktif di persilatan meniko. Wah, masa sih silat meniko nggih termasuk budaya nggih. Wah, silatnya budaya. PSHT cabang Kota Magelang Pusat Madiun. Bapak Popo Riyadi, pengalamannya guru udah lama sekali, 11 tahun, kemudian pengawas dan sekretaris dinas, sangat lama sekali. Menika beberapa keterangan kurikulum vitae para narasumber kita yang sangat-sangat hebat sekali.
Para pemirsa di Kota Magelang, khususnya di Magelang, ini kita akan beberapa dialog ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan supaya nanti menjadi wawasan, dados tambah pengetahuan, ilmu, dan nanti bisa dilaksanakan, diuri-uri, diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Saya pertama kami berikan kepada Bapak Arifin Mustafa, nderek dipun jelasaken menika kegiatan apa kok kados juga nika enten mengke wonten ketoprak humor niku. Nderek monggo. Nggih, matur nuwun Pak Susilo ya. Alhamdulillah, jadi perlu kami sampaikan pada malam hari ini kami mengadakan kegiatan dialog kebudayaan. Ini dalam rangka memang kita itu menyadari penuh bahwa di saat ini arus globalisasi yang luar biasa, banyak budaya-budaya asing yang luar biasa juga masuk ke negeri kita ini. Terus terang ini adalah juga menjadi ancaman ya bagi negeri ini kalau kita tidak menyadari, tidak bisa memilih-milih, tidak bisa menyaring dari budaya-budaya asing itu. Tidak berarti bahwa setiap budaya asing itu negatif, tidak, tetapi kalau kita tidak menyaringnya bisa jadi itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, oleh karena itu menyadari masuknya budaya asing yang sangat luar biasa ini perlu kemudian kita ini mengantisipasi bagaimana supaya bisa budaya yang kita miliki, keanekaragaman budaya se-Indonesia ini sangat luar biasa, maka perlu diuri-uri ya, perlu diuri-uri sehingga dengan menguri-uri budaya ini insya Allah nanti budaya ini akan langgeng begitu. Nah, oleh karena itu DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini mengadakan kegiatan dialog kebudayaan atau mungkin dengan tema yang lain, talk show atau apa begitu. Intinya adalah bagaimana supaya pembicaraan itu adalah berkaitan dengan masalah nguri-nguri budaya. Cuma masalahnya nguri-nguri budaya ini tidak hanya sekedar didialogkan, tidak hanya sekedar di talk show-kan, tidak hanya sekedar didiskusikan, tetapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana supaya kesenian-kesenian yang ada ini perlu ditampilkan, perlu ditanggaplah bahasa Jawanya kan gitu, perlu ditampilkan, perlu dipentaskan, perlu ditanggap supaya ya kreativitas mereka itu betul-betul bisa dinikmati oleh publik. Kalau hanya didiskusikan saja, ya mereka itu kurang, ya bahasa saya kurang afdol lah. Kasihan seniman-seniman itu kan gitu. Seniman itu kepengen itu ya tampil kan gitu, tidak hanya dibicarakan saja. Nah, oleh karena itu DPRD Provinsi Jawa Tengah ini membuat kegiatan semacam itu supaya dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini semuanya menyebar di dapil-dapil untuk untuk ikut di dalam nguri-nguri budaya ini, supaya ya ke depan harapan kami adalah bahwa budaya-budaya yang ada ini bisa lestari dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Begitu Mas moderator. Alhamdulillah, ternyata wonten napa nggih? Kepedulian menika nggih. Kepedulian, rasa tanggung jawab nggih. Nah, ini tentunya kita lanjutkan dengan campur tangan pemerintahan Kota Magelang menika. Kan kalau kita tahu Kota Magelang itu kan kota tua, Mantiasih, itu kan sudah sekian tahun. Nah, ini kalau sekarang kan yang rame kan TikTokan, kemudian apa itu update status kan. Terus pun ini kalau Pak Popo untuk generasi muda itu biar ya paham, tahu, kemudian cinta dan langsung. Ngaten, Pak. Para pemirsa yang saya hormati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya ini Pak Arifin, Pak Sus, tokoh budaya, dan Pak Arifin adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sangat peduli terhadap
kebudayaan. Ini yang betul-betul kami harapkan selaku instansi yang menaungi kebudayaan di Kota Magelang. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Matur nuwun sangat Bapak. Awit menapa Bapak Ibu sedaya kemawon para pemirsa, kebudayaan menika mboten namung tanggung jawabipun pemerintah kemawon. Mboten saged ndak bisa. Justru masyarakat itu menjadi penting sekali berperan untuk memajukan kebudayaan, apalagi orang tua. Sehingga kalau di ilmu pendidikan itu tanggung jawab pendidikan lan kebudayaan menika nggih wonten tigang perkawis, pemerintah, masyarakat lan tiyang sepuh atau orang tua. Mekaten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang menika wonten program-program untuk bisa melestarikan kebudayaan. Awit salah setunggalipun menika panci dinas menika nggih pendidikan lan ugi kebudayaan. Menapa kemawon to ingkang perannya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Yang pertama tentunya melestarikan budaya itu. Dengan cara menapa? Caranya yang pertama dimasukkan ke dalam kurikulum Pak ATS. Kami sudah ada dasar hukumnya, kurikulum itu adalah Pergub dan juga peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah supados saged nguri-uri kabudayan. Salah setunggalipun inggih menika basa Jawi. Angel lho Bapak Ibu ingkang kula tresnani. Kedah latihan menika. Leres nggih. Pramila menika kula piyambak ugi berlatih lah. Matur kanthi ngangge basa Jawi menawi Pak Sus ngoten panciki dalang nggih. Lah menika kedah kita lestarikaken awit menapa awit basa Jawi salah setunggalipun kemawon menika luar biasa hebatnya. Ini budaya Jawa Tengah yang adiluhung. Contoh sedikit saja. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu makan, basa makan ya untuk anak kecil ya makan, untuk anak remaja ya makan, orang tua, orang dewasa, nenek, kakek ya makan. Namung menawi ngangge basa Jawi mboten wonten ingkang disebut unggah-ungguh, budaya ingkang adiluhung. Adik-adik ingkang alit nggih maem. Menawi ingkang radi ageng sekedhik nggih nedha, sampun ninggah sekedhik. Ingkang bapak inggih menika dahar. Dados wonten unggah-ungguhipun bapak maem nggih saru mengke. Niki kathah masyarakat ingkang kados ngaten. Mila menika kedah dipun lestarikaken. Ngaten Pak ATS. Wonten luar negeri mboten wonten. Mboten wonten. Bahasa Inggris it ya, makan ya it ya aja. Tapi kalau bahasa Jawa menika luar biasa. Mila kedah dipun lindungi ingkang budaya ingkang adiluhung. Amin amin. Nggih matur nuwun Bapak Popo Riyadi. Lah nika sampun kathah nggih sekedhik kathah niki opo? Nguri-uri kebudayaan. Sajatosipun niku budaya niku napa? Yen sewu pagi susah. Lajeng niki contoh kemawon nggih. Wonten menapa niku aran-aran nggih, mikul dhuwur mendem jeru. Nah niku dos pundi niku maknanipun lajeng mikul dhuwur niku mikul ki kaya mikul gerobak napa mikul napa niku. Dos pundi Ki Sus Anggoro. Matur nuwun Mas Susilo. Sami-sami Susilo. Susilo menika nami utawi asma ingkang sae. Susilo menika tegesipun saged mapanaken diri pribadinipun wonten ing sadengah papan tan ngendak gunaning liyan. Artinya bisa menempatkan diri
dimanapun berada tidak merugikan menika susila. Dados panjenengan sampun budaya. Oh ngaten nih arti budaya niku. Nggih, susila ngaten niku tegesipun. Dados menawi piantun. Arifin. Kula mboten wonten, Gus. Nggih, sekedap saderengipun kula matur bab budaya, kula menapa nyaruhi ngendikaken Pak Arifin kula. Jujur nggih nges wonten manah kula, dalam hati saya sejuk gitu, dingin ketika seorang anggota DPR memperhatikan perkembangan budaya kita, budaya daerah. Karena memang budaya itu memang harus dilestarikan. Karena rum kuncaraning bangsa itu tergantung utawi gumantung wonten menapa menika lestarining budaya. Jadi gaung atau gagah atau apa ya namanya kuncaraning bangsa, hebatnya sebuah bangsa itu tergantung pelestarian budaya. Cobi menawi budaya menika mboten dilestarikan ya kita akan susah gitu loh. Sebetulnya kalau Pak Arifin ngendika melok nguri-uri ning kula tambah sekedhik nguri-uri lan ngurip-uripi. Tegesipun Pak Arifin dalu menika sampun nggih nguri-uri ngurip-uripi. Gitu ngaten menika. Nah, menika lajeng bab budaya Mas Susilo. Budaya menika menawi pamanggih kula sebuah kreasi, sebuah karya yang sudah dihasilkan oleh para pendahulu dan itu terus menerus sampai sekarang ini oleh sebuah masyarakat, suatu golongan, suatu komunitas yang itu akan dijaga keberlangsungannya. Nah, di dalam budaya itu sendiri nanti akan muncul istilah-istilah filosofi kados panjenengan kala wau mikul dhuwur mendem jero. Wah menipun. Menapa to tegesipun mikul dhuwur mendem jero? Kita memahami di Indonesia yang pluralisme dan kebinekaan kita yang harus kita jaga ini dalam tradisi sejarahnya sedikit banyak terjadi hal-hal yang agak bertentangan dengan filosofi budaya mikul dhuwur mendem jero menika. Mikul dhuwur menika tegesipun menjunjung tinggi nggih, menjunjung tinggi. Mendem jero menika wis mendem kok jero, artinya tetap menyembunyikan, menutupi aib menika. Menjaga kerahasiaan hal yang buruk. Implementasinya pada masyarakat kados pundi mikul dhuwur mendem jero menawi wonten masyarakat nggih. Tiang sepuh menika jasanya sudah banyak kepada anak-anaknya itu harus dipikul sing dhuwur dipendem sing jero, artinya menjaga kewibawaan seorang tua, menjaga apa istilahnya martabat dari orang tua termasuk dalam dunia politik. Wah menika dados kaget kula kinten nek kula dibedil. Dados tradisi mikul dhuwur mendem jero menika kedah diuri-uri. Karena ini forumnya forum budaya, tetapi yang memprakarsai adalah juga politikus kita. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kula nggih nembe pisan niki kok di napa ditimbali DPR njuk kan matur-matur. Jane nggih rada deg-degan. Nek nggih mboten napa-napa. Kita urun tutur, urun sembur atau petuah itu ya dalam forum seperti ini. Jadi mikul dhuwur pendem jero itu juga harus dijaga, harus dilaksanakan oleh para politikus kita. Belakangan ini banyak orang menghujat pimpinan-pimpinan, dihujat setelah purna. Nanti pimpinan ini purna dihujat lagi lah. Kalau filosofi mikul dhuwur mendem jero ini kita tidak pegang teguh, itu secara budaya kita akan terjadi degradasi budaya. Alangkah indahnya kalau sesama pemimpin sudah purna ya tetap dipikul dhuwur. Semua manusia itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya ngaten menika. Nah sedikit Mas Ulo nggih, monggo gantosan, monggo. Dan memang setiap orang tidak sempurna nggih. Leres. Semua orang itu tidak sempurna. Satu orang dengan yang lain, apalagi menika wonten politik ya, Mbak menika. Nggih. 100 anggota DPR provinsi itu 100 pendapat nggih. Nah, itu juga harus dijaga juga bahwa kita menghargai, menjunjung tinggi ide-ide kreatif itu juga termasuk dalam ranah mikul dhuwur mendem jero itu tadi. Karena kalau budaya mikul dhuwur mendem jero itu tidak ditradisikan, dijaga secara kuat,
itu nanti udrek terus. Basa Jawa ini udrek nggih Gus. Udrek niku gitu. Monggo. Udrek. Monggo Pak Bopo Nggih. menawi menambahi mikul dhuwur mendem jero niku. Dados ngeten Ibu Bapak ingkang kawula tresnani, kita itu manusia yang lumrah. Manusia biasa itu pasti banyak kekurangannya. Tetapi ingat juga setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan. Jadi sekiranya kita itu ada salahnya itu hal yang biasa. Pemimpin kita misalnya, para pejabat kita ada hal yang salah itu ya biasa karena manusia. Tapi yang terpenting adalah tetap kita hormati. Meskipun ada kekurangannya, tetap pasti ada kelebihannya. Kita tinggikanlah kelebihannya, tapi kekurangannya jangan diketok-ketok, jangan diperlihatkan. Ya, jadi Karena ini itu harus aibnya. itu aib, membuka aib manusia itu ya itu sangat berbahaya sekali. Kekurangan itu biasa, tapi jangan dibuka-buka, tapi dipendemlah yang jero, ngoten lho. Jadi jangan diketok-ketok, dipendemlah. Ya sudahlah, biar menjadi pengalaman kita semuanya untuk ke depan lebih bagus, lebih berbudaya. Ngoten. Sip, matur. Bapak Arifin menambahkan mikul dhuwur mendem jero. Ya, saya kira semacam itu ya. Jadi kita itu adalah manusia yang tidak ada, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada yang sempurna kan itu. Kita sadar tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kesempurnaan itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ya harus bagaimana supaya menghormati kepada orang-orang yang sudah berjasa. Kita melihat saat ini itu memang kadang-kadang di mass media, di sosmed luar biasa. Ya, kalau membaca kemudian ikut-ikutan itu juga sepertinya tidak ada habis-habisnya ya untuk menghujat semacam itu. Padahal semua itu adalah mereka mungkin juga pasti ada kelebihannya, pasti ada yang dibuat baik kan itu. Tetapi kadang-kadang orang menilai itu hanya kekurangannya saja. Ya. Jadi kalau pepatah kan sudah gajah di pelupuk mata itu tak tampak, kuman di seberang lautan itu tampak jelas kan itulah. Nah, kita harusnya tidak semacam itu ya, kita sadar kita tidak ada yang sempurna, maka ketidaksempurnaan itu harus kita saling berkomunikasi, saling kemudian melengkapi. Jadi yang namanya kekurangan itu pasti ada ya, tetapi kekurangan bukan untuk saling disalahkan, tetapi adalah untuk diperbaiki bersama. Dan kelebihan bukan untuk menunjukkan kesombongan, tetapi kita pun juga sadar bahwa tetap ada kekurangannya. Semangatnya saling melengkapi ngaten Ji. Kula nambahi Pak. Nggih, monggo Ki. Kula remen sanget Pak Arifin, Mas Susilo. Dandan ngaten kula pun remen. Ningali pun remen ngaten. Itulah budaya. Sebenarnya budaya itu menjadi penyeimbang. Ketika para tokoh-tokoh politik itu saling berseteru, saling menghujat, orang budaya ini harus menyejukkan gitu. Itu salah satu fungsinya. Maka filosofi seperti mikul dhuwur mendem jero yang sudah kita sedikit bahas tadi, barangkali juga ada itu loh. Saya di belakang nggak lihat menapa Gus kacang lali kulite. Nah, ini kula nggih paribasan. Nopo ya kacang kok wong duwe kulit tok selali. Biasane lak kacang ora ninggal lanjaran. Gitu. Menika kacang ora lali kulite. Menawa mengke ini kan filosofine nggih jero niki. Filosofine jero. Artinya bahwa budaya ini kan produk budaya. Nggih toh produk budaya toh menika filosofi paribasan. Terus harapan saya forum-forum seperti ini ingkang sering-sering mawon. Terus politikus ben ra kenceng-kencengan. Gitu. Hitam putih wis ora cocok kowe ngene. Meniki tambah humor nih mungkin. Terus forum-forum seperti ini saya kira menyejukkan ya, menyejukkan Jawa Tengah, menyejukkan Magelang, menyejukkan Indonesia kalau membuat forum-forum seperti ini. Intinya jangan saling menghujat. Nah, karena menghujat itu menika sanes budayanipun tiyang Jawa utawi tiyang Nusantara. Nggih to? Sanes budayanipun.
bahwa hujan menghujat itu sebenarnya kan munculnya baru dekade mungkin 25 tahunan belakangan. Rumiyin-rumiyin nggih mboten nggih sejuk-sejuk mawon. Berbeda pendapat. Pas seduluran menawi wonten masalah saged dipun rembak. Menika budaya kita, budaya Indonesia, budaya Jawi, musyawarah. Mekaten. Nambah sekedhik kalau wau kaitanipun kalian Dinas Pendidikan nggih. Supados nguri-uri lan juga ngurip-uripi. Nah niku nggih sampun kita laksanakaken wonten ing Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kota Magelang ing taun menika. Biasanipun peringatan hari jadi Kota Magelang menika biasanipun namung sepisan nguri-uri budaya wayang. Nanggap sepisan sing ditanggap mawon nggih mboten dalang saking Magelang. Mboten saking Magelang, saking tebih. Dados sing payu malah sing tebih. Sing malah dadi moncer sing tebih. Dalang-dalang kita Magelang malah mboten saged moncer wong mboten ditanggap. Tahun niki kebijakane Pak Wali Kota menika saya sangat lewat Dinas Pendidikan lan Kebudayaan kita bagi setunggal pagelaran wayang dibagi menjadi sedoso tempat. Dalangipun sing biasanipun namung setunggal, Pak Sus pikantuk jatah dalang. Alhamdulillah tambah ngurip-ngurip kala wau Pak Sus ngendikan kathah dados sedoso dalang menika saged tampil, saged kita berdayakan supados mangke nggih ben saged moncer. Nek pun saged moncer nggih saged urip tadi. Nek mboten wonten sing ngurip-ngurip kados Dinas Pendidikan ngurip-ngurip kados ngaten, nggih sinten sing ajeng ngurip-ngurip? Mboten wonten sing nanggap. Ngaten ya cocok nggih Pak Sus nggih. Cocok. Nyambung maneh kaitanipun pendidikan dados wayang. Janipun wayang menika ngemu suraos budi pekerti. Nanging sak lari-lari sak menika sampun radi tebih kalian budaya wayang. Menapa malah sak menika wonten gadget nggih. Gadget itu menurut saya saat ini mengalami kita secara budaya, kita mengalami degradasi budaya karena ada gadget. Upaminipun sami kempal nggih, kempal keluarga utawi silaturahim bodho upamine. Bar sungkem-sungkem nggih sedaya gadgetan piyambak. Dados tunggal ning mboten wicantenan, mboten rembukan menapa-menapa. Ngaten nika. Nggih ngaten Mas Tri. Kleresan keterbatasan wekdal menika menapa nggih temanipun menika tambah nggih tambah istilahipun tambah lengkap nguri-uri lan ngurip-uripi budaya. Kawula nderek closing statement karena waktu tinggal 5 menit nggih. Closing statement Bapak Arifin. Nggih. Jadi karena kita sadar bahwa di negeri ini dari Sabang sampai Merauke semua pulau-pulau itu punya budaya macam-macam, ratusan bahkan ribuan budaya yang itu ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ya. Tentunya kami juga tidak bisa, saya yakin semua orang juga tidak mungkin bisa menikmati, bisa melaksanakan budaya yang begitu banyaknya itu. Tapi minimal di antara kita itu ada sesuatu yang yang kita fokuskan gitu ya. Oh di Jawa Tengah misalkan kan tidak mungkin kita juga akan ikut-ikut budaya dari misalkan dari Papua dan sebagainya. Ini kan di tempatnya kan gitu ya, di tempatnya. Apalagi sekarang ini dengan era tadi sudah disampaikan ya internet dan sebagainya, tentunya budaya-budaya kita pun seperti wayang, ketoprak kalau ini juga bisa untuk dinikmati oleh para milenial, ini juga mungkin juga harus bisa dipadukan dengan dunia ini kan itu. Ya harus tampil di YouTube, di sosmed dan sebagainya biar kemudian mereka juga tampil dinikmati oleh kalangan generasi sekarang juga. Saya sendiri juga sering melihat Kiseno kan gitu ya. Di YouTube tuh luar biasa. Kemudian dagelan-dagelan Jawa kan gitu kan. Kemudian kalau kami keluar daerah dan sebagainya ini adalah beli batik
dalam rangka bukan karena ingin sekedar memiliki, tetapi adalah tadi ngurip-nguripi dan tadi budaya nguri-uri tadi kan itu beribadah di sini dan sebagainya. Jadi intinya adalah mari kita bersama-sama program yang sangat baik ini. Kalau kami sebagai DPRD berkeinginan menjadi program rutin, program rutin untuk bisa bersama dengan masyarakat. Gitu. Monggo Ki Sus Anggor close. Ya, pesan saya sebagai masyarakat pegiat budaya, saya mohon eksekutif dan legislatif ini punya komitmen yang kuat untuk nguri-uri dan ngurip-uripi budaya. Karena ini skopnya Jawa Tengah, ya monggo Jawa Tengah. Jawa Tengah kan menyangkut banyak daerah. Yang kedua, karena nguri-uri dan ngurip-uripi itu adalah tugas dari legislatif dan eksekutif, maka kebijakan-kebijakan yang diambil jangan lupa juga masalah budaya ini. Nah, untuk pesan kami kepada pegiat budaya, ya kita not zaman kelakon nih. Artinya ketika era milenial seperti ini, tampilan-tampilan kesenian juga harus menyesuaikan dengan era yang sekarang. Tapi Pak Arifin sudah menyampaikan lewat medsos dan sebagainya. Saya kira itu saja. Matur nuwun. Bapak Bopo. Matur nuwun para pemirsa ingkang kawula tresnani, kawula saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah khususnya di Kota Magelang. Mari kompak bersama semua elemen yang ada di masyarakat, baik itu pegiat budayanya, para dalangnya, para senimannya, para budayawannya, lan juga orang tua. Monggo bareng-bareng kita lestarikan budaya ini. Kami di Dinas Pendidikan secara formal tetap ada pelajaran basa Jawi, ada pelajaran seni budaya, ini dalam rangka untuk bisa nguri-uri budaya. Selanjutnya budayaan ini akan bisa berjalan dengan bagus jika disengkuyung lan difasilitasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan insya Allah mangke sareng-sareng sesuai kemampuan nggih, tentunipun nggih, kemampuan pemerintah Kota Magelang di bidang kebudayaan tentunya kami fasilitasi. Kados kala wau sudah saya sampaikan bahwa para dalang saja sakniki pun do ditanggap. Enjang niku sing senian kesenian napa nggih ditampilke. Wonten panggenan-panggenan kathah. Wonten mantiasih saged, wonten sasana budaya alun-alun nggih saged, wonten Gladen, wonten Magelang Tengah niku nggih saged, wonten Center of Excellence. Jadi Dinas Pendidikan Kebudayaan wonten panggenan-panggenan ingkang kangge fasilitasi para budayawan, para seniman Kota Magelang supados saged eksis, saged hebat. Nek hebat mangke ditanggap. Ya, ketoprake nggih pun kawula siapaken menika Pak Arifin, ketopak kota nggih sampun wonten. Dados nginjang menawi sampun menika nanggap ketoprak ingkang kabupaten, ya menika nek saged nginjang nanggap ketoprak ingkang Kota Magelang. Seni-seninipun sampun kathah. Bahkan di sekolah-sekolah saya wajibkan untuk membuat sanggar-sanggar seni budaya dalam rangka untuk nguri-uri budaya ingkang wonten Magelang menika. Mekaten Pak ATS matur nuwun, para pemirsa sedaya saestu nyuwun pangapunten. Nggih, lengkap nggih menika saking legislatif, eksekutif lajeng saking budayawan. Alhamdulillah Pak pemirsa, demikian tadi dialog kebudayaan nguri-uri lan ngurip-uripi budaya. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Kita mulai dari diri kita, dari kecil ternyata budaya itu adalah mempunyai nilai yang sangat luhur, mempunyai kemanfaatan, dan itu dapat menenteramkan dalam kehidupan kita di masyarakat. Mekaten matur suwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.